Usmi baru gabung. Usmi, tugasmu kok ndak ada dua ini Usmi. Mana Usmi? Halo Usmi, ayo. Ini sudah setengah 10 loh. Kalian belajar sampai setengah 11 saja. Ayo mana lainnya yang belum bergabung? Masih belum bergabung Andini Satya. Terus Astrid, Bagus, Duta, Inas, Jelita, Muhammad Jovin, Nur Hidayat, Rasdiansyah, Ridwan, kemudian Sandi Putri, Sarif, Umar Bakri, Tarisya katanya sakit izin. Jangan lupa absennya diisi ya. Ayo silakan sambil menunggu temanmu yang gabung, menunggu juga pertanyaan dari kalian. Silakan boleh bertanya apapun yang berkaitan dengan masalah jaringan, atau mungkin kalian punya masalah problem tentang susah untuk mengirim tugas, silakan. Nanti siapa tahu ibu bisa membantu. Yuk, boleh silakan. Ya, sudah buka materi belum? Dibaca apa pengertiannya? Nanti ibu jelaskan. Iya, jadi nama lain dari eksposisi, jangan lupa ya, nama lain dari eksposisi itu paparan. Paparan itu artinya memberitahukan, memaparkan, menjelaskan atau menguraikan sesuatu. Dan sesuatu ini harus fakta ya, bukan dibuat-buat ya. Jadi fakta, kamu paparkan, kamu jelaskan berupa informasi yang sejelas-jelasnya gitu loh maksudnya. Contohnya begini, kamu menjelaskan terjadinya proses pembuatan tempe atau tahu. Ini salah satu jenis teks eksposisi analisis proses ya. Jadi faktanya kan, nah, informasi yang sejelas-jelasnya bagaimana membuat tempe, memaparkan tempe atau tahu. Nah, contoh begitu. Misalnya kamu akan membuat teks eksposisi jenis definisi misalnya. Kamu akan menjelaskan tentang contohnya makanan nasi, misalnya nasi. Kamu akan memaparkan tentang nasi ya, nasi definisikan yang jenis definisi ya. Kamu jelaskan dulu nasi adalah bla bla bla, baru kamu jelaskan. Tapi bukan mengarang ya, tapi memberikan penjelasan bahwa nasi itu mengandung karbohidrat, mengandung vitamin, mengandung ini dan sebagainya. Itu harus yang jelas berupa fakta, bukan imajinasi. Itu artinya teks eksposisi. Kalau identifikasi itu menyebutkan ciri-ciri ya, misalnya pohon mangga itu mempunyai ciri-ciri ini dan sebagainya ya, secara jelas memberikan informasi secara jelas tentang pohon mangga. Nah, itu namanya eksposisi identifikasi. Kalau eksposisi perbandingan atau pertentangan, membandingkan dua hal. Misalnya kamu membandingkan tentang laki-laki dan perempuan, ya kan? Sebutkan perbedaannya atau persamaannya misalnya. Kalau persamaannya sama-sama manusia dan sebagainya, itu membandingkan dua hal. Tapi kan membandingkannya secara objektif, secara jelas, tidak boleh dibuat-buat ya. Kemudian kalau ilustrasi memberikan gambaran. Tadi sudah ibu jelaskan, misalnya ada motor besar atau dikenal dengan motor moge. Nah, kamu memberikan ilustrasi tentang motor moge itu bagaimana gitu loh. Tapi tidak boleh ada imajinasinya, harus jelaskan secara detail objeknya itu saja ya, tidak ditambahi dengan imajinasi kamu. Beda kalau kamu membuat karangan sastra ya, ada imajinasinya. Tapi kalau teks eksposisi tidak boleh ya. Kemudian kalau klasifikasi,
Klasifikasi itu mengelompokkan. Misalnya kamu membuat eksposisi tentang jenis klasifikasi, mengelompok-kelompokkan. Misalnya tanaman ini kelompoknya ke sini, tanaman itu kelompoknya ke situ, artinya mengelompok-kelompokkan gitu. Jenis tanaman misalnya. Analisis ada dua, sebab akibat sama proses. Sebab akibat itu disebut juga dengan kausal, ya. Contohnya kausal apa? Terjadinya apa gitu ya, misalnya terjadinya banjir itu kan ada sebab dan akibat kan. Sebabnya apa? Sebabnya mungkin orang tidak peduli dengan lingkungan, akibatnya apa? Banjir. Tapi kamu jelaskan, memaparkan dalam bentuk teks eksposisi ya, jenisnya kausal atau sebab akibat. Kalau proses tadi pembuatan tahu atau tempe dan sebagainya begitu. Ini sudah Ibu menjelaskan tadi, tapi Ibu ulangi lagi nggak apa-apa. Ayo silakan, yang mau bertanya lagi boleh. Sambil menunggu yang masih gabung, masih banyak yang belum gabung. Nanti Ibu share ya, yang tidak gabung dan tidak ada keterangan Ibu share di grup kalian, supaya secepatnya wali kelas dan guru BK menangani siswa-siswa yang susah untuk bergabung di dalam belajar daring seperti ini ya. Oke, ada lagi? Apa dalam apa? Penegasan ulang. Masuk struktur kali ya, belum sampai ke situ, Nduk. Kalian belajar ini belum masuk ke struktur ya. Kita masih masuk pengertian, ciri-ciri dan jenisnya saja dulu ya. Jangan masuk ke struktur dulu. Nanti minggu depan lah ya. Gak apa-apa, itu tandanya anak pintar, kreatif. Boleh bertanya, tapi nanti aja. Sedikit-sedikit aja dulu, yang penting masuk ya. Masuk di otak kalian, kalian bisa paham dan sebagainya. Ayo ada lagi, boleh? Baik pintar ya, daripada nanti bingung. Lamanya ya teman-teman kalian yang belum hadir ya. Aduh, siapa dicari ayo teman-temannya yang belum hadir. Baru 20 siswa, 21 siswa, 14 siswa. 14 siswa belum bergabung. Kemana ini ya? Dan juga tugasnya masih banyak yang belum. Jovin selamat bergabung dari mana? Rizwan. Yo lainnya dicari. Jovin, Rizwan, dibuka materi baru Ibu jelaskan ya. Kamu bisa baca sendiri ya, karena kamu terlambat. Halo, kemana? Jelita, izin acara. Terus tadi si siapa sih? Tarisha sakit. Berarti masih 10 orang yang belum ada keterangan. 11, masih 11 siswa yang belum ada keterangan. Andini Satya, Astrid, Bagus, Inas, Nuridayat, Rasdiansyah, Susi, Siva, Susi Sarip, bukan Siva. Susi Sarip sama Umar Bakri. Ibu tidak pernah lihat itu Rasdiansah, ini tidak pernah ikut ya Rasdiansah. Lama-lama digusur dari kelas 10, tidak pernah muncul kalau tidak pernah ikut proses belajar mengajar. Kayak siluman aja. Hah? Ismi izin kemana? Ya. Ayo gimana, ndak ada yang sudah gabung? Kalau ndak ada nanti jam 10 kalian boleh mengerjakan tugas, karena jam 12 harus sudah masuk di classroom tugasnya ya. Berarti 11 orang tidak bisa bergabung.